Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sholat zuhur Masjid Bapak Syekh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan saya ini kita masih diberikan kenikmatan bisa mengikuti sholat jamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan khusus pada siang hari ini kami akan menyampaikan tentang tema akidah, bahwasanya kita sebagai umat Islam, umat Muslim di dunia ini terkadang kita memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, terutama dalam hal keyakinan. Kita sebagai Muslim, apa yang harus dilakukan, Muslim yang ideal itu seperti apa? Oleh karena itu saya mengutip satu pendapat dari Imam An-Nawawi sebagaimana yang dinazumkan atau disyairkan oleh para sebagian besar ulama tentang perintah-perintah dalam agama. Syekh Nawawi berkata bahwa umuruddin arba'atun, perintah agama itu yang pokok ada 4. Yang pertama adalah sidqul qasdi, yang kedua wafal ahdi, yang ketiga watar mandi, dan yang keempat adalah sehatul hati. Sidqul qasdi yang pertama yang dimaksudkan adalah ada ibadah biniyah wal ikhlas, yaitu melaksanakan ibadah dengan niat yang bagus atau ikhlas. Adapun ikhlas bagaimana, ini banyak cara pandang. Yang kedua, wafal ahdi, menepati janji. Wafal ahdi di sini yang dimaksudkan adalah tidak lain wafal ahdi al-idyan bil faraid, yaitu menunaikan ibadah-ibadah fardu. Jadi yang pertama menata niat, yang kedua adalah melaksanakan ibadah-ibadah fardu seperti sholat, zakat, puasa sampai dengan haji. Kemudian yang ketiga adalah tarkul amr, yaitu meninggalkan larangan-larangan halal haram yang diperintah oleh Allah untuk supaya ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah sehatul hati. Apa itu sehatul hati yang dimaksudkan? Jasmun fi aqwaidi ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti pemimpin aqwaid yang sehat sesuai dengan pendapat para ahli sunnah wal jamaah. Di antara salah satu pendapat ahli sunnah wal jamaah nanti yang akan kita pertemuan hari ini adalah bagaimana konsep ikhlas menurut para ahli sunnah wal jamaah. Ikhlas bagaimana yang disampaikan oleh para ahli sunnah wal jamaah itu bermacam-macam. Ikhlas sering saya sampaikan memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah ikhlas syukuriyah, karena tadi perintah agama yang pertama adalah sidqul qasdi, meluruskan niat dalam beribadah, tidak lain adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas ini memiliki tingkatan yang berbeda. Ikhlas ada 3. Yang pertama adalah ikhlas syukuriyah, ikhlas yang paling tinggi, di mana seseorang ibadah itu hanya mencari ridho Allah. Dia tidak mencari yang lain. Dia senang ditampilkan sebagai orang Islam, kemudian beribadah mencari ridho Allah. Tetapi ikhlas seperti ini adalah ikhlasnya para nabi, ikhlasnya para malaikat. Oleh karena itu para nabi kalau beribadah tidak tanggung-tanggung, seperti Nabi Muhammad SAW
yaitu beribadah dalam rangka mencari pahala, untuk mencari surga, atau takut disiksa di neraka. Ini adalah keikhlasannya orang-orang umum awam seperti kita. Misalkan kita sholat jamaah di masjid ini supaya pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Kita melaksanakan sholat supaya kita tidak disiksa di neraka. Ini adalah salah satu bentuk keikhlasan. Ini ikhlas ikhlas yang middle, yang tengah-tengah, ikhlasnya orang secara umum atau orang awam seperti kita semua. Kemudian ada ikhlas yang paling levelnya paling rendah, yaitu ikhlas dunia, orang yang beribadah dalam rangka mencari imbalan dari Allah berupa kemuliaan dunia ini. Seperti orang sholat duha supaya rezekinya ditambah. Misalkan kita dosen atau pegawai di sholat ini, sholat rajin sholat supaya kita itu airnya bagus, diberikan yang bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhlas dunia, ikhlas level yang baik. Dan itu ikhlas ini menurut termasuk Syekh Amin Kurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Jadi ikhlas itu level yang ada tiga, level yang paling rendah mencari balasan dari Allah. Yang penting balasannya diminta dari Allah. Kalau balasannya diminta dari manusia, itu namanya syirik. Misalkan sholat jamaah biar di satu ekor, ini beda lagi. Ini syirik kan. Tapi kalau kita tidak sholat takut disanjung, ini justru riya yang sejati adalah peninggalan ibadah karena takut kalau manusia. Itu justru riya yang hakikat. Lalu bagaimana? Ya kita orang awam, kita orang umum beribadah mencari pahala, mencari surga supaya tidak disiksa di neraka. Itu sudah keikhlasan yang patut kita sebagai hamba Allah secara. Ada keikhlasan yang tinggi, ikhlas dunia, itu ikhlasnya para nabi yang sangat signifikan. Kalau bisa, alhamdulillah. Semoga kita semuanya dijadikan hamba Allah yang bisa beribadah dengan ikhlas, mulai dari ikhlas yang paling bawah sampai